Ini apa dulu sih kalau misalnya kita mau menciptakan inovasi yang berkelanjutan pada produk fashion? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman TDA. Betul ya TDA ya? Ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Kebetulan tadi mungkin Rosi sudah sering-sering menyebut Islamic Fashion Institute. Jadi saya jadi seneng dipromoin sama Teh Oci. Ya, saya adalah founder dari Islamic Fashion Institute. Sekarang sudah 3 tahun berjalan. Oh, ada yang aku juga katanya. Teh Dini Fitriah muridnya. Umi juga, Umi belum lulus. Dibilangin lagi ya. Nggak, jadi ini sebelum saya membangun Islamic Fashion Institute, saya memang aslinya fashion designer. Jadi saya ada beberapa brand yang mungkin ada yang tahu atau tidak. Dari 2005 saya membangun brand. Yang pertama kali saya buat adalah brand Up to Date, kemudian Irna La Perle, kemudian tahun 2013, 2013 YM Syar'i, kemudian ada Ina Scarf juga, kemudian terakhir kemarin Up to Date Plus. Jadi ada Up to Date, ada Up to Date Plus. Kalau Up to Date itu masa lalu, kalau Up to Date Plus itu masa sekarang gitu ya. Itu. Ini saya dikasih tugas sama panitia ya. Nah, ya. Di ini aja deh. Menciptakan inovasi berkelanjutan. Waduh ini cukup berat, apalagi nanti ditanya sama panelis, saya jadi deg-degan. Ya, jadi ini apa dulu sih kalau misalnya kita mau menciptakan inovasi yang berkelanjutan pada produk fashion. Tadi beruntung Mbak Rosi duluan ya yang sudah memaparkan bagaimana beliau mempunyai DNA brand yang cukup kuat. Walaupun tadi katanya memilih jalan sunyi gitu. Ya memilih jalan sunyi, nggak memilih jalan ramai. Ya kenapa? Karena itu tadi ya, konsekuensi dari kita mempunyai DNA brand, mungkin kita jangan mudah tergiur dengan apa-apa yang sedang ramai. Yang namanya pengusaha pasti ya, kan ini kita harus ngebul terus gitu kan, harus terus dan terus mempertahankan omset ya. Jadi karena kan ada konsekuensi yang harus kita pertahankan. Nah itu tadi mungkin kiat-kiatnya ya kalau yang dari Mbak Rosi ya. Kalau dari saya ini ada next. Nah ini yang akan kita bicarakan ke depan adalah modus fashion background. Jadi ini sebelum kita menciptakan inovasi dan lain-lain dan sebagainya, mungkin kita telah dulu deh ke belakang sejarahnya bagaimana modus fashion ini atau busana muslim ini mulai tumbuh itu seperti apa. Karena ini penting banget karena kita segala sesuatu kita harus melihat latar belakang ya. Jadi ini mungkin saya akan tampilkan nanti latar belakangnya. Kemudian sebelumnya. Nah ini kemudian muslim market tipenya seperti apa. Jadi di Indonesia ini kalau kita misalnya menyasar Indonesia, tipe-tipenya seperti apa sih pemakainya itu. Terus kemudian, nah modus fashion style, kemudian stylenya seperti apa, atau gayanya seperti apa. Kita harus tahu karakteristiknya. Kemudian yang terakhir adalah modus fashion trend. Nah ini kalau tren ini kan kita bisa melihat bagaimana tren yang ada di pasaran dan kalau yang ini yang dirangkum oleh Indonesia Fashion Trend. Ya, next. Sekarang kita melihat bagaimana modus fashion background. Jadi ini kalau kita lihat sekarang ramai-ramai orang berbusana muslim, terus kemudian saking ramainya ini orang-orang dunia luar pun melihat bagaimana busana muslim berkembang sangat pesat di Indonesia dan mereka juga misalnya negara lain seperti negara Jepang itu penasaran apa sih yang
terjadi dengan kecenderungan atau tren busana muslim yang sedang berkembang di Indonesia. Sebenarnya ini unik ya. Ini merupakan suatu kekuatan atau soulnya busana muslim itu memang ada di Indonesia atau di penganutnya yang memang ini sangat sulit tergantikan ya. Karena kita memakai busana muslim ini diantaranya adalah sebagai bagian dari ketakwaan kita. Ya, jadi ini memang yang mungkin penasaran, negara-negara lain penasaran bagaimana sih busana muslim ini bisa begitu cepat. Jadi perannya itu tidak hanya influencer fashion, tapi juga mungkin para ulama, para ustadz juga itu berperan sangat penting gitu ya dalam berkembangnya busana muslim yang ada di Indonesia ini. Jadi memang diantaranya seseorang atau seorang muslimah memakai busana muslim itu karena ketakwaan. Jadi makanya nanti di dalam Muslim fashion types itu tipe-tipenya nanti akan kita lihat ya. Next. Nah ini, kemudian ini kan busana muslim menjadi trending topik. Ada fashion week. Jadi kalau dulu fashion week itu tidak ada yang namanya modest fashion. Semuanya bajunya baju terbuka. Ya. Nah sekarang di New York Fashion Week pun sudah ada busana muslim. Ya, itu jadi begitu mendunianya busana muslim. Ya termasuk ya di Indonesia. Di Indonesia dulu tidak ada busana muslim kalau untuk Fashion Week. Jadi dipandang sebelah mata. Tapi justru sekarang kebalikannya. Di Indonesia Fashion Week atau di Jakarta Fashion Week justru busana muslim yang diangkat. Jadi saya merasakan benar waktu pertama kali ikut Jakarta Fashion Week. Waktu itu zamannya Twitter. Nah ini kebetulan penyelenggara Jakarta Fashion Week itu agak-agak ini gitu kan, agak mungkin masih memandang sebelah mata busana muslim. Jadi kalau busana-busana yang lain terus diupdate gitu ya di Twitter, sementara waktu itu saya ikut nggak masuk-masuk, nih kenapa gitu, dianggapnya kurang keren gitu ya. Gitu. Jadi saya protes waktu itu. Jadi sempat saya protes, ini kenapa gitu kan busana muslim produk saya nggak diangkat gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol ya, akhirnya cair gitu kan. Jadi mereka awalnya orang-orang fashion, jadi kan kalau fashion ini mau tidak mau kita kan mengacu atau berkiblatnya ke Paris, ya, terus kemudian ke Milan, ke New York gitu ya, ke Jepang gitu kan. Jadi bukan berkiblat ke Arab ya. Jadi fashion itu kiblatnya ke situ. Dan orang-orang yang di Indonesia yang kebetulan memegang Fashion Week itu adalah orang-orang yang mungkin memandang busana muslim, ini apa sih gitu kan. Kalau dulu kan busana muslim dianggapnya kuno ya, jadi tidak seperti sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang orang-orang justru menganggap ini busana muslim ini adalah sebuah prospek ya. Jadi ya ini bisnis yang menggiurkan sebenarnya. Makanya sekarang rame-rame orang masuk ke dunia busana muslim ini gitu. Jadi kita juga harus hati-hati nih. Ini kan kebetulan kalau TDA ini insya Allah muslim semua ya. Dan pasti menjiwai ya. Jadi bahwa busana muslim itu harus seperti apa? Ada kaidahnya gitu ya. Kaidah busana muslimnya ada. Nah, sementara yang di luar sana, kalau militer dia rentang. Mereka pasti menginginkan bisnisnya gitu ya. Jadi harus lebih kuat lah ya. Jadi lebih kuat di konsep ya. Nah, terus kemudian media publikasi juga ini online maupun offline ya. Banyak blogger-blogger dan fashion blogger, muslim fashion blogger ini cukup mempengaruhi ya. Jadi kalau dulu zaman-zamannya mulai muncul hijabers, itu awal-awalnya kan karena fashion blogger luar ya, seperti Hana Tajima itu ya. Nah terus kemudian hijabers Indonesia ikut gitu kan, dan itu mulai rame sampai sekarang, dan itu memang tidak dipungkiri. Jadi perannya media itu sangat kuat ya. Kemudian desainer atau brand. Nah desainer brand ini memang seperti kita ketahui ya, tidak hanya di Indonesia yang populasi muslimnya terbesar di dunia, tapi desainer atau brand luar pun sekarang sudah mulai melirik busana muslim. Jadi kalau kita lihat ada Dolce & Gabbana ya, Chanel juga, mereka
ikut membuat bagaimana modest fashion atau busana-busana tertutup, lengkap dengan kerudungnya juga. Seperti itu ya. Terus kemudian influencer yang tadi saya singgung, ini memang influencer-influencer yang umum memakai busana muslim, ini sudah sangat banyak di media sosial, ataupun mereka membuat blog atau membuat vlog, dan itulah yang dijadikan mungkin semacam trendsetter ya. Oke, next. Nah ini Fashion Week, terus kemudian, nah ini desainer brand, ada Max Mara juga, DKNY, Zara, H&M, Nike. Next. Nah ini media publikasi, ini zaman dulu kalau majalah Vogue itu rasanya anti ya, menampilkan orang berkerudung di covernya. Tapi kalau sekarang kita lihat ada ya, Muslimah Eden ini memang dia aslinya berkerudung, model berkulit hitam, memang aslinya berjilbab. Ini ditampilkan di Vogue. Next. Nah influencer ini tidak hanya di Indonesia, di luar ini seperti Hana Tajima, kemudian Yuna ya, Yuna Zarai, Dina Tokyo, Askia Up. Nah ini adalah influencer luar. Jadi yang ini mempengaruhi bagaimana perkembangan busana muslim. Next. Nah ini, kalau ini saya lihat waktu Indonesia Islamic Fashion Consortium mewacanakan untuk Indonesia menjadi kiblat busana muslim dunia. Itu kebetulan saya ada di situ 2010. Jadi memang sudah direncanakan ya. Jadi sudah ada hasil yang didapat dari Lispar, komponennya lebih banyak. Sudah ada roadmap dan blueprintnya. Sementara itu waktu tahun 2010 itu sudah ada blueprint. Ya, ini blueprintnya sudah ada dan roadmap-nya pun sudah ada. Tinggal keseriusan pemerintah untuk bagaimana menjalankan dari blueprint yang sudah dibuat itu. Jadi ini selingan sedikit. Kemarin kami ada sekitar 80 brand diundang oleh Bank Indonesia, khusus busana muslim ya, untuk mengikuti workshop bagaimana busana muslim ini menghadapi tantangan global. Itu seperti itu ya. Jadi untuk menghadapi ISEF ya. Jadi BI itu punya event namanya ISEF, insya Allah bulan November. Dan BI mempersilahkan kepada para brand untuk bisa mengikuti pameran dan fashion show difasilitasi oleh BI, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kemarin baru sih ada juga, jadi syarat-syaratnya ada. Jadi memang kita sekarang ini dihadapkan pada kondisi yang semakin ketat ya. Jadi harus seperti apa sih? Ya, jadi kita muncul sebagai brand atau sebagai produk itu harus seperti bagaimana gitu. Karena kan di sekeliling kita juga sudah sangat banyak pelakunya ya. Next. Nah ini ya terus. Nah sekarang kita melangkah ke Muslim market tipenya. Ini tipenya seperti apa sih yang ada di. Nah ini saya mencontek dari bukunya Pak Yusuf Hadi, mungkin teman-teman banyak yang tahu juga ya. Jadi ini dari sini saya selaraskan atau saya padankan dengan market busana muslim. Jadi ini saya melihat ini dulu, oh ya ternyata benar ya, jadi ada yang apatis, ini middle class muslim ya. Terus kemudian ada konformis, ada rasionalis, ada universalis. Ini selaras dengan nanti apa yang dipakainya dan apa yang disukainya. Jadi itulah saya membuat
klasifikasi atau karakter dari brand atau misalnya karakter dari busana muslim itu berdasarkan yang ini. Bagaimana sih hubungan antara konsumen dengan produsen itu seperti apa?